Ini jumlahnya ini 13 triliun 255. Tetapi tidak mungkin kami hadirkan di sini semua. Kalau 13 triliun akan kami mungkin tempatnya yang tidak memungkinkan. Jadi ini sekitar 2,4 triliun. Saya ini greget, saya ingin kalau bisa kita kejar lagi itu ya, kekayaan yang diselewengkan. Ini sebetulnya menurut saya ya sangat kejam, sangat tidak manusiawi. Apakah ini benar-benar murni keserakahan atau ini bisa digolongkan subversi ekonomi? Luar biasa. Tumpukan uang tunai senilai 2,4 triliun rupiah dipamerkan secara langsung di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto tepat di hari 1 tahun masa pemerintahannya. Sebagai representasi dari total dana sebesar lebih dari 13 triliun yang telah berhasil disita Kejaksaan Agung RI dan diserahkan kepada negara. Dana triliunan rupiah yang diserahkan secara simbolis oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tersebut adalah uang hasil sitaan kasus korupsi fasilitas ekspor crude palm oil CPO. Kasus korupsi yang bermula dari dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan produk turunannya pada periode 2021-2022 dan melibatkan 3 grup korporasi raksasa sebagai tersangka, yaitu Wilmar Group, Musimas Group, dan Permata Hijau Group. Praktik lancung ini telah merugikan perekonomian negara hingga mencapai 17 triliun rupiah. Ketiga korporasi tersebut didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama terkait pengajuan izin ekspor kepada Kementerian Perdagangan yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menyebabkan kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng di dalam negeri yang menyulitkan masyarakat luas. Dalam penanganannya, kasus ini sempat menemui jalan terjal, yakni saat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis bebas kepada para terdakwa korporasi pada 19 Maret 2025. Kala itu, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang didakwakan terbukti, namun bukan merupakan suatu tindak pidana. Namun Kejaksaan Agung tidak menyerah dan menempuh upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung MA. Dan upaya ini pun membuahkan hasil. Mahkamah Agung menganulir putusan pengadilan tingkat pertama dan menyatakan para terdakwa bersalah. Dan putusan kasasi inilah yang menjadi dasar bagi Kejagung untuk melakukan eksekusi penyitaan aset para korporasi terpidana. Kemudian di tengah proses hukum ini Kejagung juga membongkar dugaan suap terkait vonis lepas tersebut yang menyeret hakim hingga advokat sebagai tersangka. Dan kami mengundang Presiden Republik Indonesia untuk menyaksikan bersama prosesi penyerahan berita acara dan uang pengganti kerugian negara. Baik, diserahkan. Keberhasilan menyita kembali aset negara senilai 13 triliun rupiah ini menjadi bukti komitmen kuat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi. Ini sebetulnya menurut saya ya sangat kejam, sangat tidak manusiawi. Apakah ini benar-benar? Presiden Prabowo menegaskan bahwa praktik korupsi yang mengorbankan rakyat adalah tindakan yang kejam dan tidak manusiawi. Dana yang kembali ke kas negara ini tidak akan disia-siakan. Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar uang tersebut dialokasikan untuk program yang menyentuh langsung kepentingan rakyat. Dan dari total 13,255 triliun rupiah yang telah diserahkan tersebut, rinciannya berasal dari Wilmar Group sebesar 11,88 triliun rupiah, Musimas Group sebesar 1,18 triliun rupiah, dan Permata Hijau Group sebesar 186,43 miliar rupiah. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan bahwa masih ada sisa kerugian negara sebesar 4,4 triliun rupiah yang belum dibayarkan oleh Musimas Group dan Permata Hijau Group. Kedua korporasi tersebut telah meminta penundaan pembayaran. Sebagai jaminan, Kejagung meminta mereka untuk menyerahkan aset berupa kebun kelapa sawit. Kejaksaan Agung dalam hal ini berkomitmen untuk terus menagih sisa pembayaran tersebut agar seluruh kerugian negara dapat dipulihkan.